Berteman dengan seseorang itu tidak akan ada penyesalan. Yang baik akan membuat engkau tenang, akan membuat engkau nyaman, akan memberikan manfaat kepadamu. Yang buruk akan memberikan pengalaman. Berteman tidak pernah merugikanmu kepada siapapun. Karena yang baik akan memberikan manfaat, yang buruk akan memberikan pengalaman. Kebaikan adalah sesuatu hal yang membuat jiwa tenang. Itu kebaikan. Ketika kamu merasa mendapatkan ketenangan, maka yakinilah itu adalah kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan ilham di dalam hatimu sehingga kamu mendapatkan kenyamanan, maka itu adalah kebaikan. Namun ketika hati kita semakin keras, hati kita semakin kotor, hati kita semakin merasa bahwa dirilah yang paling terbaik, kita merasa bahwa kita hanya orang yang hebat, sementara orang lain adalah orang yang biasa-biasa saja. Ketika kita keluar dari majelis ilmu dan kita merasa cara kita yang paling terbenar. Ketika kita keluar dari majelis ilmu, justru malah hati kita dipenuhi dengan kotoran. Hati kita dipenuhi dengan dengki, hati kita dipenuhi dengan iri, maka ketahuilah itu bukanlah sesuatu kebaikan. Karena kebaikan adalah sesuatu yang membuat diri ini nyaman, itu kebaikan. Maka dari itu kita berharap kepada Allah, pulang dari majelis ini kita membawa kenyamanan, membawa ketenangan, membawa kisah-kisah yang dengan kisah tersebut hati kita semakin kuat dengan keimanan. Karena Nabi Muhammad SAW pun di dalam Al-Quran diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu. Kata Allah, linuthabbita bihi fuadak, supaya hati kamu semakin mantap. Kita kalau dengar orang yang sukses, pengen sukses. Dengar orang yang pailit, yang bangkrut, kita berusaha supaya kita tidak bangkrut serupa seperti orang tersebut. Jadi makanya kisah ini adalah sesuatu yang sangat memberi arti di dalam kehidupan. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali cerita. Ada cerita Nabi Yusuf secara mendetail, ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita Dzulqarnain, ada cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ya, ada kisah secara global, ada cerita secara mendetail. Allah kemudian memberitahu bahwa sungguhnya cerita-cerita tersebut sengaja diberitahukan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, linuthabbita bihi fuadak, supaya hati kamu semakin mantap, semakin kuat. Oleh karena itu adanya Nabi dan Rasul supaya memberikan kepada kita pengalaman. Oh itu udah pernah, oh itu udah pernah. Dia begini balasannya begini, dia begitu balasannya begitu. Dia jadi orang jahat disebut sampai sekarang termasuk orang yang jahat. Dia orang baik sampai sekarang disebut-sebut namanya menjadi orang yang baik. Abu Jahal, pengen jadi Abu Jahal, contohnya udah ada. Pengen jadi Abu Lahab, contohnya udah ada. Pengen jadi Fir'aun, contohnya udah ada. Pengen jadi Haman, contohnya udah ada. Pengen jadi Qarun, contohnya sudah ada. Pengen jadi Nabi Muhammad SAW, ngaku Nabi loh akhirnya. Pengen jadi wanita-wanita solehah, seperti Sayyidatuna Fatimah Zahra, contohnya sudah ada. Sayyidatuna Aisyah Ar-Ridha, contohnya sudah ada. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, contohnya sudah ada. Pengen jadi wanita yang hebat seperti Siti Masyitah, contohnya sudah ada. Pengen menjadi seperti Siti Maryam, contohnya sudah ada. Mau menjadi orang-orang yang buruk, dipersilahkan, sudah ada kisahnya. Mau menjadi orang yang baik, silahkan, sudah ada kisahnya. Tergantung kitanya. Nah, tapi kita pengen tahu semua kisah. Yang baik kita contoh, yang buruk kita tinggalkan. Araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi.
wa man lam ya'rifi syarra yaqa' fihi. Katanya, saya sengaja mengetahui keburukan-keburukan, bukan untuk melakukannya, supaya menjaga diri saya dari keburukan. Karena orang yang tidak tahu satu keburukan, dia akan terjebak melakukan keburukan tersebut. Orang nggak tahu ini haram, ya dia lakukan. Orang tidak tahu ini adalah sesuatu yang membahayakan, dia coba-coba. Dia nggak tahu ini bahaya, dicoba-coba. Manusia kepo, pengen tahu segala sesuatu. Akhirnya dia coba, ternyata membahayakan. Makanya kita perlu tahu keburukan. Supaya apa? Supaya kita bisa menghindarinya. Kita cari pengalaman. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, berteman dengan seseorang itu tidak akan ada penyesalan. Yang baik akan membuat engkau tenang, akan membuat engkau nyaman, akan memberikan manfaat kepadamu. Yang buruk akan memberikan pengalaman. Berteman tidak pernah merugikanmu kepada siapapun. Karena yang baik akan memberikan manfaat, yang buruk akan memberikan pengalaman. Jadi ahlan wa sahlan. Siapa saja kamu mau berteman silakan, tidak masalah. Tapi lihat-lihat juga diri kita ini udah kuat apa belum. Takut-takutnya kita ini pergi ke medan perang tanpa alat perang. Ini jadinya bahaya. Merasa bahwa dirinya kuat. Saya sengaja, Bib. Kenapa? Temenan sama anak-anak yang biasanya kek botol. Biar apa? Biar dia berubah. Sehari nongkrong di situ, sehari nongkrong di situ, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tentunya dia yang begitu. Saya nggak demen nih sama teman-teman saya nih. Kalau lagi nongkrong, lagi ngopi, lagi ngobrol asik, dia buka handphone, Mobile Legend lagi. Saya mau deketin mereka, biar mereka mau berhenti. Besok-besok dia yang apa? Yang install. Nah, itu kan bahaya. Artinya kamu ya merasa bahwa diri kamu kuat dan berteman kepada orang-orang tersebut bukan bisa mempengaruhi mereka, malah justru kamu dipengaruhi oleh mereka. Oleh karena itu, ya ibu-ibu, bapak-bapak, ini bapak-bapak muda, yang paling terpenting pada malam hari ini saya ingin beritahu bahwa sungguhnya di kisah-kisah orang-orang terdahulu pasti ada manfaatnya. Jadi ini nggak manfaat, nggak ada. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan segala sesuatu ini penuh manfaat. Bahkan yang buruk saja bisa memberikan kepada kamu pengalaman. Dulu ada seorang bernama Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Seseorang yang paling hebat di dalam ilmu hadis karena menghafal semua hadis Rasulullah SAW. Bernama Ahmad bin Hanbal. Siapa namanya? Ahmad bin Hanbal. Beliau salah satu imam madhab. Ya. Beliau namanya Ahmad bin Hanbal, pengikutnya berarti namanya Hambali. Ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pengikutnya madhab Syafi'i. Ada seorang bernama Malik bin Anas, pengikutnya namanya Maliki. Ahmad bin Hanbal ini ulama top, ulama hebat, ulama hadis yang luar biasa. Beliau ini murid daripada Imam Syafi'i. Sebenarnya gurunya banyak. Cuman salah satu di antara gurunya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan ketika Imam Syafi'i masuk ke Baghdad, Imam Ahmad bin Hanbal sudah menjadi talib ilim. Sudah menjadi orang yang alim. Tapi orang dahulu begitu. Dia ngelihat ada seseorang yang memiliki kelebihan, dia belajar. Kalau kita saingan. Oh ya sama-sama kiai lo sama gue, sama-sama ustadz, sama-sama habib, sama-sama. Nggak bakalan ada yang mau mengambil istifadah itu, enggak. Bahkan dulu Ar-Razi, Al-Imam Ar-Razi, ini beliau memiliki majelis ramai yang hadir. Kalau beliau sedang membahas masalah nasab, masalah sanad, masalah qabilah-qabilah orang Arab, beliau akan turun. Beliau akan turun dan memerintahkan muridnya yang lebih paham di dalam masalah itu untuk naik. Bayangin, harusnya ya
di dalam masalah itu skip aja lah ngobrolin masalah lain. Ini enggak. Karena bagi dia ini adalah sesuatu yang penting untuk disampaikan. Apa yang beliau lakukan? Beliau perintahkan salah satu muridnya yang memang terkenal dengan keilmuan tersebut untuk membahas. Kata muridnya, biar saya di tempat saya. Tidak, kamu di posisi saya. Akhirnya muridnya yang suruh duduk, dia duduk di bawah. Ada enggak kira-kira yang seperti itu? Ada enggak? Ada atau tidak? Ada, cuma mata kita aja yang enggak ngelihat. Ada masih banyak ulama-ulama yang soleh. Karena mungkin kita ini terkadang kumpulnya sama orang-orang yang nggak benar, maka kita suudon aja, wah nggak mungkin ada di dunia orang yang seperti itu. Banyak. Mata kita ini terbatas. Apa yang di belakang dinding aja kita nggak kelihatan, apalagi yang jauh-jauh. Kita ini ngelihat apa yang ada di sekitar kita saja, sehingga kita menyimpulkan bahwa kehidupan di dunia ini seperti ini. Kenapa? Karena kita hidup kita di sekitar kita. Seperti orang yang nggak pernah sama sekali ke Bandung. Ini contoh nih. Dia nggak pernah sama sekali ke Bandung. Akhirnya tiba-tiba ke Bandung. Sekali doang ke Bandung. Kemana? Jalan-jalan sama rombongan ke Gedung Sate. Kemana? Gedung Sate. Besok-besok ketemu saya. Habib dari mana? Oh, saya dari Garut. Habib banyaknya di mana? Oh, saya pengajian saya banyaknya di Bandung. Di mana? Di Masjid Trans Studio. Dia nggak tahu nih Trans Studio. Dia tahunya cuman gedung sah. Pasti yang pertama kali dia ucapkan, Trans Studio dekat nggak dari Gedung Sate? Pasti itu. Kenapa? Karena otaknya nyampenya cuma ke Gedung Sate. Dan yang dia bayangkan semua tempat di Bandung itu sama seperti Gedung Sate. Kenapa? Karena mahdud. Karena terbatas kepada hal yang dia lihat. Itu manusia. Jadi manusiawi. Dulu ada orang yang berkata, yaqulu qaumun an hudahum dhallu, katanya. Qad udimu fi asrina aw qallu. Qultu kalla walakin jallau an tarahum a'yunul juhali. Kata sebagian orang bahwa sesungguhnya ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang rabbani itu sudah tidak ada. Semua hilang yang seperti itu. Yang kita baca di dalam manaqib, di dalam cerita-cerita, di dalam biografi, udah nggak ada semua yang kayak gitu. Atau kalaupun ada sedikit. Maka di dalam syair ini dia menjawab, qultu kalla walakin jallau an antarahum a'yunul juhali. Saya katakan kepada mereka bahwa sesungguhnya tidak, mereka masih banyak, tapi mata yang husnudzan sudah tidak ada. Mata yang husnudzan sudah tidak ada. Mata kita ini memandang kepada seseorang dengan pandangan kehinaan. Itu yang menjadikan kita tidak mendapatkan manfaat.